Ipit, oh no ditanya. Ini kosong. Cek satu. Ini kosong. Ini kosong. Mana pases? Apa jurit? Ipit di situ. Enggak di sini. Ayo. Acara pelantikan panitera pengganti dan jurusita serta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana akan segera dimulai. Kepada para hadirin untuk sementara mengatur handphone pada nada dering, getar atau silent, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara pelantikan panitera pengganti dan jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara Senin 23 Oktober 2023 dimulai. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara memasuki ruang pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pembacaan doa oleh Hasan Bajuri SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulki, berkat ridho-Mu lah pada hari ini kami bisa melaksanakan acara pelantikan Panitera Pengganti dan Jurusita, serta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan pada pejabat yang akan dilantik untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami, keluarga besar Pengadilan Agama Jakarta Utara. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikan kepada kami kemampuan untuk mengemban tugas-tugas dan berikan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Engkaulah Zat yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Zat yang maha kuasa, berilah kami kehormatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan husnul khotimah. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pejabat yang akan dilantik, dimohon mengambil tempat. Pembacaan surat keputusan. Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 197-KMA-SK.KP4.1.3/10 Romawi/2023 tentang
pengangkatan, garis miring pemindahan, garis miring penugasan jabatan kepanitraan, garis miring kejurusitaan di lingkungan peradilan agama. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pengangkatan, garis miring pemindahan, garis miring penugasan jabatan kepanitraan, garis miring kejurusitaan di lingkungan peradilan agama. Ke-1. Memberhentikan dengan hormat. Nomor urut 193, Rita Susanti SH, NIP 1977 0126 2000604 2003. Pangkat golongan ruang, penata 3C. Jabatan Panitra Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur kelas 1A. Selanjutnya, mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitra Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas 1A. Nomor urut 420, Adi Zulkifli Amin SH, NIP 1990 0829 201503 1001. Pangkat golongan ruang, penata muda tingkat 1 3B. Jabatan Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Tenggarong kelas 1B. Selanjutnya, mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitra Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas 1A. Kedua, selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanda Muhammad Syarifuddin. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1489 garis miring DJA garis miring SK titik KP4 titik 1 titik 3 garis miring 10 Romawi 2023 tentang pengangkatan garis miring pemindahan garis miring penugasan jabatan kepanitraan garis miring kejurusitaan di lingkungan peradilan agama. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Agus Wiono AMD, NIP 1985 0822 200904 1001. Pangkat golongan ruang, penata muda tingkat 1 3B. Jabatan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur kelas 1A. Selanjutnya, mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas 1A. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, tertanda Bambang H. Mulyono. Kata pelantikan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, saya Muhammad Fauzi Ardi, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara: 1. Rita Susanti, Sarjana Hukum. 2. Adi Zulkifli Amin, Sarjana Hukum, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara. 3. Agus Wiono, AMD, sebagai Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Penandatanganan Fakta Integritas. Kepada pejabat yang telah dilantik, disilakan. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, disilakan. Acara pelantikan panitera pengganti dan jurusita telah selesai. Kepada pegawai yang telah dilantik, dimohon kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara kami skors dalam rangka persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, dipersilakan untuk menanggalkan toga.
Acara kami lanjutkan kembali. Bisa nggak? Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Jakarta Utara. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara memasuki ruang pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada pejabat yang akan dilantik, dimohon mengambil tempat. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1461 /SEK/SK titik KP4.1.3 10 Romawi /2023 tentang promosi dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Saudara Hiram Sulistyo Sibarani Eskom, NIP 19770429 201101 1005, pangkat golongan ruang, penata tingkat 1 3D, dari jabatan analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Agama Jakarta Utara, kelas 1A, eselon 4, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar Rp540.000. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2023. Pelaksana tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanda Sugianto. Kata pelantikan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, saya Muhammad Fauzi Ardi, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan ini secara resmi melantik Saudara Hiram Sulistyo Sibarani Eskom sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Jakarta Utara. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan kepada rohaniwan dan para saksi dimohon mengambil tempat. Kepada Saudara Hiram Sulistyo Sibarani Eskom, sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara, bersediakah saudara bersumpah menurut tata cara agama Islam? Perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri dan juga seluruh hadirin, yang lebih penting lagi, sumpah itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kepada Allah jualah sumpah itu akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pengambilan sumpah jabatan selesai. Kepada rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah. Kepada pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah, disilakan. Saksi 1 disilakan.
Saksi 2 disilakan. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara disilakan. Para saksi dimohon kembali ke tempat. Penandatanganan Fakta Integritas. Kepada pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah, disilakan. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara disilakan. Selanjutnya perkenalan dari seluruh pejabat yang telah dilantik. Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk pejabat yang bawa pendamping, silahkan maju ke depan. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Utara, Bapak Ibu Hakim, kemudian Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, Bapak Panitera dari Jakarta Timur, dan para undangan dan teman sekalian. Yang pertama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah dan hidayah kepada kita semua. Tak kenal, tak sayang. Tapi semuanya sudah kenal saya. Nama saya Hiram. Ya, asli plat AB. Ya. Plat AB. Ya. Saya tinggal di Jogja, di belakang kampus UII Hukum yang lama, Pak. Taman Siswa, Pak. Ya. Kampusnya Bapak Busro Mukodas, belakang situ. Ya. Itu aja dari saya, mungkin yang lain. Terima kasih. Istri saya baru jaga anak saya, kebetulan anak saya baru
demam kemarin. Baru pemulihan, Pak. 1, Bapak. Setunggal. Terima kasih Pak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rita Nama saya Rita Susanti, dipanggilnya Rita. Asli Jakarta. Anak saya 2, suami 1. Suami 1, dinasnya di Tata Usaha Negara Bandung. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang terhormat yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang terhormat para yang mulia Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang terhormat Bapak Panitra Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang terhormat Bapak Panitra Pengadilan Agama Jakarta Timur, ya. Yang terhormat Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang terhormat Ibu Sekretaris Pengadilan Agama Tenggarong Kota Raja Kabupaten Kutai Kartanegara beserta Bapak. Yang saya hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Jakarta Utara. Baik, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adi Zulkifli Amin. Saya memulai karir dari Pengadilan Agama Tanah Grogot Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dari 2015 sampai 2021, kurang lebih 6 tahun di sana. Dari staf sampai panitera pengganti, lalu jadi panmut hukum di Pengadilan Agama Nunukan kelas 2 Kalimantan Utara yang berdekatan dengan Tawau, Malaysia. Di sana 1 tahun 2 bulan. Selanjutnya menjadi panmut hukum di Pengadilan Agama Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara kelas 1B. Alhamdulillah setelah sekian lama mengurus mutasi, tahun ini rezeki bisa pindah ke sini. Sebetulnya saya ini nggak asing dengan PA Jakarta Utara, Pak Ketua. Dulu saya waktu CPNS 2016 kalau nggak salah saya magang di sini. Jadi yang wajah-wajah lama di sini saya masih ingat. Salah satunya nih Bang Agus nih. Dulu waktu saya magang di sini ketuanya itu yang sekarang Irwil 4 ya, Pak Zainullah. Wakilnya Pak Haji Payat Hasibuan, panitranya Ibu Umi Salamat Atroman, sekretarisnya Bu Wahidah Muslihah. Itu saya magang di masa itu. Ini alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa didampingi istri. Istri saya bernama Dian Koreanita Pratiwi. Ya. Ini sebelumnya anak kami 2, alhamdulillah sepasang cewek cowok. Kami tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Cuma kalau orang tua saya di sini asli Cilincing, gitu. Nah untuk istri saya nih saya wakili mungkin ya. Mohon maaf kalau misalnya mungkin kedepannya kurang aktif dalam kegiatan Dharma Yukti Karini. Karena istri saya juga sebagai dosen di UPN Veteran Pondok Labu. Seperti itu. Ya baik, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Bapak Panitra Jakarta Utara, Bapak Panitra Pengadilan Agama Jakarta Timur, serta Ibu Panitra Sekretaris Pengadilan Agama Tenggarong, serta Bapak Panitra Pengadilan Agama Jakarta Utara. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Hakim serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Sebenarnya kalau dibilang mau kenalan udah kenal, cuman tadi Pak Panitra haruslah kenalan katanya. Saya belum kenal katanya begitu. Ya, nama saya Agus Wiono, Pak. Sebelumnya saya memang udah di Jakarta Utara, bagi orang-orang yang lama sudah tidak asing lagi sebenarnya. Cuman mungkin Pak Wakil, Pak Sekretaris, termasuk Bapak Hakim mungkin yang lain karena belum lama jadinya belum kenal. Kemudian saya 2 tahun yang lalu dipindah ke Jakarta Timur. Alhamdulillah tahun ini sudah bisa kembali lagi ke Jakarta Utara. Mungkin jodohnya di sini kali Pak. Jadi di Jakarta Timur nggak lama akhirnya ke sini lagi. Saya mohon bimbingan dan dukungan dari Bapak-Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ketua, Pak Wakil, serta Pak Panitra. Mudah-mudahan bisa ngikutin sistemnya di sini, bisa beradaptasi dengan secepatnya. Ya. Kalau istri 1. Tadi mohon maaf nggak bisa ikut hadir karena ada anak kecil jadi agak repot. Cuman mau minta nyewa Mbak Adik tadi katanya nggak bisa katanya gitu. Ya, jadi mohon maaf. Anak alhamdulillah sudah 2. Tapi kalau di kantor bujangan. Ya mungkin ini aja Pak, Ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalannya. Kepada seluruh pejabat yang telah dilantik, disilahkan kembali ke tempat semula. Acara kami lanjutkan dengan sambutan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Fauzi Ardi SHMH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Panitra, karena Pak Ketua Jakarta Timur hari ini lagi asesmen untuk calon dirjen. Kita berdoa mudah-mudahan masuk di 3 besar. Ya. Bapak Hakim yang sempat hadir, Ibu Sekretaris Pengadilan Agama Tenggarong yang saya hormati, sebagai wakil dari Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, salam hangat buat Ibu Ketua, ya. Karena Ibu Ketua juga itu satu komunitas dengan saya, dia juga mantan asisten juga, jadi sama. Dan itu satu lektin dengan Pak Wakil kita, satu angkatan. Kemudian seluruh hadirin wal hadirat, wabil khusus pejabat yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat dan selamat bergabung di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Untuk Mas Hiram itu hanya pindah ruang saja, tapi jangan dikudeta Ibu Kerti dulu. Iya, tadi di perkenalannya saya dengar ditanya istrinya berapa? 1. Bojone piro? 1. Kale 1.
Setunggal. Oh ya. Saya tanya 2 apa 1, katanya tetap 1. Iya. Setunggal lah ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di saat ini, di saat kita lagi panas-panasnya ini menghadapi El Nino, pancaroba, di beberapa tempat sudah ada hujan tapi kita belum ada, cuman tanda-tandanya saja yang mau hujan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pelantikan itu, ini adalah menjadi berkah bagi kita bahwa sebentar lagi hujan akan turun, insya Allah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Saya hanya ingin melanjutkan pesan dari Pak KPTA bahwa seluruh Satker itu harus menjunjung tinggi yang namanya integritas. Integritas itu kita bisa peroleh dari mana? Tentu kita belajar dari pengalaman. Nah, belajar dari pengalaman itu sehingga kita bisa mampu untuk melihat sampai di mana atau apa yang menjadi kekurangan saya. Pernah saya sampaikan bahwa orang yang bijak itu adalah orang yang tahu apa yang dia belum tahu. Ya, filosofis ya. Orang yang tahu apa yang dia belum tahu. Dari sinilah kita akan berangkat untuk memupuk integritas kita. Artinya apa? Bahwa banyak, tidak usah kita tunjuk satu-satu, kita melihat pada diri sendiri aja, kita bercermin pada diri sendiri. Mana sih yang belum saya lakukan? Nah, itulah arti daripada orang yang tahu apa yang dia belum tahu. Sebagai seorang hakim misalnya, kalau dia masih melakukan hal-hal yang unprofessional conduct, tapi di sini tidak ada, ini hanya contoh aja, berarti dia itu berbahaya ketika dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia tidak melakukan professional conduct. Karena tidak melakukan professional conduct masuk dalam kategori unprofessional conduct. Nah, itu yang menjadi perhatian dari Pak KPTA kita. Saya ulangi kembali, ketika Pak Amran Suwadi di mana-mana dia menyampaikan ketika dia jadi Irwil di pengawasan, hanya 3 katanya kasus yang dia temukan di seluruh Indonesia, yaitu hanya 3K. Ya, apa itu 3K? Kasar, kasir, dan kasur. Nah, itu kasar, kasir, kasur. Kasar ya unprofessional conduct masuk di situ. Kasir ya persoalan duit. Kemudian kasur ya persoalan itu yang banyak dialami oleh teman-teman kita. Kalau di kamar lain, saya waktu jadi asisten berulang kali saya temukan MKH. Kan kalau kita mau ke masjid itu melewati ruang Muhtar Kusumatmaja disitulah tempat MKH itu. Dan selalu diadakan jam 11. Jam 11 sampai jam 1 kita lewat kalau mau ke salat duhur. Nah, di situ kalau ramai lagi wartawan pasti ada lagi tuh. Wartawan paling cepat tahu, apalagi dari Detikcom itu paling pertama tahu itu kalau ada masalah-masalah di Mahkamah Agung atau MKH. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya ingin sampaikan bahwa untuk menjunjung integritas ini kita harus senantiasa memperkaya diri dengan pengetahuan. Jadi being educated, ya, selalu saja merasa kekurangan sehingga ada motivasi untuk senantiasa belajar. Inilah barangkali makna dari pepatah Arab yang mengatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, menuntut ilmu itu tidak ada habisnya dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, sampai dikatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu meskipun di negeri Cina. Nah, ini presiden kita yang sangat menerapkan ini. Apa-apa saja langsung ke Cina, Terakhir Pak Panitera ketawa ini. Terakhir kereta wush, ya. Apa wush? Yang kereta cepat itu ke Bandung tapi sampainya cuma di Padalarang. Padalarang ke Bandung masih ada sekitar 1 jam. Ya. Tidak sampai ke kota, tapi katanya kalau beli tiketnya itu sudah include
tapi dioper lagi kayak Jaklingko itu. Jaklingko baru masuk di busway. Ya, kalau Jaklingko-nya Pak Sohel beda lagi. Itu istilahnya di para pencinta gaple itu ada istilah Jaklingko. Kalau masuknya tidak sampai 10 Jaklingko itu enggak dianggap. Ya, gratis maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini hanya pesan-pesan dari Pak KPTA saya sampaikan kembali. Yang ketiga, bahwa kita harus menjaga privilege yang kita sudah miliki. Ya, privilege ini maksudnya hak istimewa yang kita miliki ini kita harus pelihara betul. Karena sadar tidak sadar kita yang ada di sini adalah orang-orang yang mempunyai hak privilege itu. Hak istimewa itu. Kenapa? Banyak orang di luar sana yang ketika kita bersaing kemarin itu kita singkirkan sehingga kita yang terpilih dan memperoleh hak privilege itu. Hak istimewa itu kita pelihara supaya mengharumkan dan mengangkat integritas kita. Kemudian selanjutnya bahwa jangan kita terlalu jemawa dengan apa yang kita sudah raih. Karena itu adalah merupakan langkah awal untuk berhasil ke depannya lagi. Dalam artian bahwa ketika kita berhasil maka jangan dilupakan peran orang-orang kecil. Jadi di situ maksudnya keberhasilan kita menjadi hakim, keberhasilan kita menjadi panitera pengganti, keberhasilan kita menjadi kasubag kepegawaian itu tidak terlepas dari peran orang-orang kecil. Jangan pernah menganggap remeh peran orang-orang kecil. Kalau di sini misalnya jangan pernah menganggap remeh peran yang dilakukan oleh siapa itu yang Denny, ya. Kita di sini Bu Sekretaris ada yang apa lagi istilahnya tuh? Ya. Yang tunarungu. Tunarungu. Itu kalau bisa ada para pihak yang mengalami seperti itu, Denny yang nanti komunikasi. Cuma nanti bagaimana caranya mengaplikasikan komunikasi itu ke bagian register. Apa betul maksudnya seperti itu? Jadi perlu kita belajar juga. Ya, karena Denny Yanti itu tidak masuk di bagian register, dia hanya ingin menerjemahkan, tetapi ketika mau menerjemahkan ke bagian register, itu nanti kita kewalahan juga. Ya itu. Ya, tapi syukur-syukur kita sudah mempunyai hal seperti itu. Yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa dengan adanya hak privilege kita ini, kita harus menjaga endurance kita. Endurance itu maksudnya apa ya? Daya tahan tubuh kita. Jangan cepat sakit, karena kalau sakit semuanya tidak akan bermakna. Ya, semuanya tidak akan bermakna. Pekerjaan kecil saja kalau kita sakit itu tidak akan bisa kita laksanakan. Jadi orang yang main tenis silahkan main tenis, tapi jangan terlalu overdosis juga, hanya untuk membangkitkan semangat kembali, membangkitkan daya imun dan membangkitkan gairah untuk termotivasi di dalam bekerja. Karena ini menjaga kesehatan ini sangat banyak di antara kita ini yang mengabaikan persoalan kesehatan. Ya, syukur-syukur Pak Panitra Timur ini sering hadir di lapangan tenis dan bergabung untuk main tenis juga, sehingga jarang saya dengar sakit. Beda dengan wakilnya, sering sakit. Iya. Iya, sering sakit karena terlalu banyak ini ahli hisab. Ya, tapi saya tidak mengatakan bahwa berhenti jadi ahli hisab, tidak. Tapi mungkin salah satu faktornya itu. Ya, karena kami di sini Pak Panitera, gara-gara saya melihat ahli hisab ini luar biasa, inspirasinya kalau 2-3 kali terisap itu inspirasinya langsung berkembang. Saya buatkan di atas tempat rest area di atas untuk dikoordinir oleh Pak Ahlan. Ya itu. Nah itu. Saya kalau melihat 1-2-3 kali kemudian matanya itu kayak menerawang, wah ini pasti ada inspirasinya lagi nih. Apalagi ini yang mau disampaikan kepada pimpinan, ada ide lagi nih, ini luar biasa. Jadi itu saya tidak pernah menganggap remeh hal-hal seperti itu, kelihatannya kecil tetapi justru itulah yang mengangkat kita. Nah terakhir adalah bahwa kita perlu yang namanya Fatihah. Ya, Fatihah sering saya ungkapkan juga, patuh, teliti dan hati-hati. Ketelitian kita itu karena kita ini zaman digital ya, dan zaman digital selalu copy paste apa semua.
kok gara-gara copy paste kita terjerumus. Ya, copy paste identitas yang beda masuk di perkara yang kita kerjakan. Nama orang masuk di perkara kita. Kemudian saksinya masuk di perkara kita. Ada juga beberapa saya temukan tanggal putusnya itu, tanggal registernya itu lebih, itu tidak imbang dengan tanggal putus. Iya, lebih duluan putusnya daripada registernya. Kenapa? Saya lihat di situ di kaki putusan, demikianlah putusan bla 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 yang diputus pada tanggal sekian. Saya periksa registernya itu lebih mudah daripada putusannya. Ya, itu gara-gara copy paste. Yang ingin saya sampaikan bahwa harus teliti, karena kita ini selalu kesandung dengan batu kecil. Tidak ada orang yang kesandung dengan batu besar, karena batu besar sudah tampak di mata kita. Tetapi justru yang kecil-kecil itulah yang biasa membuat kita tergelincir. Ya. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik, selamat bertugas dan selamat bergabung di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Mudah-mudahan 4 amunisi ini bisa kita bersinergi, bisa kita berkolaborasi untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dan saya mohon izin kepada Ketua Pengadilan Timur yang diwakili Pak Panitera, karena amunisinya kami bawa ke sini, tapi bukan karena permintaan saya, tetapi barangkali Badilak menilai lain. Mungkin perlu dikurangi amunisi di sana, terlalu banyak di timur itu. Hakimnya keluar tidak ada gantinya. 4 yang keluar, 3 apa 4 yang keluar itu tidak ada gantinya. Sementara untuk perkara di sini yang paling banyak timur, baru selatan. Ya. Saya kira itu, mudah-mudahan kita bisa bersinergi semua antara pimpinan dengan bawahan, dengan yang paling kecil bisa semua memupuk rasa persaudaraan, soliditas, kebersamaan dan rasa persaudaraan itu kita bisa pupuk semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami lanjutkan dengan foto bersama kepada pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah untuk mengambil tempat. Foto pertama dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk dapat mengambil tempat bersama dengan pejabat yang telah dilantik. Pak Ketua di tengah. Rita Sugiarto, Pak. Lanjut ya. Selanjutnya kepada pendamping dari pejabat yang telah dilantik untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur atau yang mewakili dan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong atau yang mewakili dimohon untuk mengambil tempat. Ini suruh turun dulu. Apa atau langsung aja? Enggak enak. Selanjutnya kepada Wakil Ketua, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Utara dimohon untuk mengambil tempat.
Pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah. Ucapan selamat diawali dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama Tenggarong atau yang mewakili, Wakil Ketua, Panitra, Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Jakarta Utara, serta para tamu undangan. Demikian serangkaian acara pelantikan panitera pengganti dan jurusita, serta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian, Ortala dan Tata Laksana Pengadilan Agama Jakarta Utara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.